Saya tadi kasih pertanyaan tidak dijawab, ya kan? Hanya bisa menghujat, menghina, dan memfitnah. Iya. Dan alhamdulillah semua terbukti di sini. Siapa yang tidak bisa jawab? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini dan juga bersama Fajar Ramadan dari Rumah Hidayah Official MP. Rumah Hidayah Official MP. Ya. Kali ini supaya video-video kita ini menjadi bahan inspirasi juga bahan renungan buat teman-teman Muslim semua. Amin. Oke. Sekarang gini, gue pengen ngebahas mengenai sesuatu hal yang sangat banyak sekali itu dibahas di YouTube ya. Gue ingin membahas tentang YouTube para oten. Para oten. Ya. Kenapa lagi dia berulah lagi? Ya, sebenarnya kalau mau dibilang berulah. Banyak sekali yang mulai menghujat tentang meninggalnya Coach Steven. Ya kan? Penghinaan segala macam. Mereka kan katanya kan diajarkan ajaran kasih, bro. Islam juga menghujat. Oh, menghujat apa ya? Yang meninggal pun kita nggak pernah mau menghujat. Yang sudah meninggal pun, yang ada waktu itu ada pendeta yang dari murtad, dia meninggal. Karena dia habis menghujat orang Islam, lalu teman-teman Muslim cuma bilang, tuh lihat tuh meninggalnya kayak begitu, yang megap-megap. Yang megap-megap segala macam yang sampai gitu-gitu. Kayak benar-benar terus sampai melet-melet. Yang melet-melet ya itu sampai gitu-gitu. Teman-teman Muslim reaksinya gitu. Ya itulah akibatnya karena sudah menghujat Islam segala macam begini. Ngebahas mengenai itu. Tapi perbedaannya kalau mereka misalkan kayak Ustadz Moko Ginta, ada almarhum, terus sekarang Coach Steven yang namanya tokoh-tokoh pejuang-pejuang Islam segala macam. Mengucapkan, seneng tuh si Coach Steven dapat 72 bidadari. Ngomong gitu-gitu terus menghujat sana sini. Kayaknya itu adalah sebuah kebanggaan buat mereka. Buat orang-orang oten itu ya? Iya. Mereka lupa. Di ayatnya juga ada bahwa diberikan 100 istri. Gitu. Ayatnya. Coba lu buka Matius 19 ayat 29. Buka aja. Jadi biar kita sama-sama ulas. Harusnya mereka ngaca dulu Matius 19 ayat 29. Baca ya. Yang jelas. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudaranya, perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Ini ladang tulisnya ya. Iya, ladang. Ini kalau seandainya di ayat yang lain, ya tulisnya adalah istri, nih atau istri itu di MILT. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah dan saudara laki-laki dan saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, ya kan? Ini yang di sini istrinya dihilangin loh. Yang paling atas nggak ada ya? Iya, dikoreksi. Hebatnya firman Allah dikoreksi, bro. Ya nggak? Ini ada istrinya nih, ya kan? Iya. Ada istrinya. Ini di atas nggak ada. Cari nggak ada. 100 kali lipat. Banyak mana bro sama kita, bro? Sama Islam. Islam cuma 72 bidadari. Banyak dia. Stoknya banyak kan dia. Ya kan? 100 istri. Stoknya banyakan 28 biji. Makanya jangan sosok menghina dulu, ngaca dulu. Jadi gue bukan mau menghina, gue hanya mengcounter apa yang mereka katakan. Harusnya mereka berkaca. Setidaknya tahu tujuan hidupnya dia tuh apa. Lu bilang katanya kita minoritas. Iya, tapi kalau sekarang ini kesannya kayak minoritas berasa mayoritas.
minoritas berasa mayoritas. Iya. Iya. Song menghina segala macam dengan akun-akun palsu segala macam. Muncul. Ya kan? Terus kalau kesaksian para mualaf itu karena berpikir. Kenapa begini? Nggak ada itu namanya dihadirkan oleh saya didatangkan Nabi Muhammad, saya didatangkan Allah. Nggak ada. Coba lihat kesaksiannya. Iya. Saya membenci Islam, tiba-tiba kok saya malah baca Al-Quran malah nyaman, malah ini. Jadi pengalamannya bukan pengalaman spiritual, tapi pengalaman apa yang dirasakan oleh mereka sendiri. Jadi perbedaan antara kesaksian para murtadin sama mualaf berbeda, sangat jauh berbeda. Coba lihat para mualaf masuk Islam, jatuh nggak? Enggak, maksudnya tuh dalam materi habis ya? Hah? Habis loh. Habis. Loh, Oh, diuji. Oh, iya. Habis. Gua, Ko Steven, segala macam. Ada ujiannya. Ujian itu buat membersihkan kali ya? Atau gimana sih? Ya, gue dibersihkan memang. Jadi kayak memang pembersihan dari apa yang gue pernah lakukan dulunya segala macam. Ujian-ujian itu kita lakukan. Banyak yang orang tiba-tiba jatuh dari non muslim akhirnya masuk jadi mualaf. Akhirnya kayak dinolin lagi bro jalannya. Sampai akhirnya mereka bisa naik lagi. Banyak hampir kebanyakan begitu. Tapi kalau murtadin dari orang nggak punya tiba-tiba masuk, lalu pakai jas, tiba-tiba jadi pendeta, tiba-tiba jadi kaya. Coba lihat, lihat komen-komen lu, nggak bisa. Jadi itu ya bedanya. Ya coba dilihat ini aja, dilihat apa namanya, perbedaannya sangat kental sekali ya perbedaannya. Perbedaannya sangat kental sekali. Terus makanya mereka ada yang bilang ini apa? Ajaran kasih itu ajaran makan daging dan minuman darah anak manusia. Yoh, apa sih Yoh 6.53. Iya. Kanibal dong. Gimana sih kanibal ajaran kasih? Satu lagi nih. Ya, dia juga nih yang ini. Si Al coba. Ajaran kasih menurut Biblos itu udah ada tertulis di Lukas 14:26. Dia penyebutin 2 kali loh. Terus? Dia itu doang. Ini itu doang. Iya itu doang. Iya. Nah, apa yang dilakukan semuanya di situ? Apakah ajaran kasih? Apa yang dilakukan para umat kalian? Apakah ajaran kasih? Oh, ada yang ini nih, ada yang jawab nih. Bible itu diedit tiap tahun. Kata istri dihilangkan kata tuan, diedit. Kata tuan diedit jadi Tuhan. Kata kuranon yang harusnya langit dirubah artinya jadi sorga. Kenapa dirubah? Apa sih? Nggak percaya sama apa firman Allah, lebih percaya sama yang edit. Coba lihat Al-Quran, ada nggak perubahan setiap tahun? Nggak ada. Al-Quran ada nggak perubahan setiap tahun? Gitu aja. Bisa begitu ya? Ya itu tadi ada istri. Lu bisa mengatakan bahwa enak Islam kalau mati dapat 72 bidadari. Lalu mati dapat 100 istri. Ayo. Banyakan mana? Makanya kalau nyaut hati-hati. Hati-hati. Jangan namanya lu berpikir bahwa lu tuh udah pada bener. Orang udah meninggal aja masih dihujat. Bahwa mereka itu nggak peduli mau menghujat bro. Seperti judul yang gue buat. Mereka mau menghujat tetap masuk surga. Karena sudah ditebus dosanya. Segampang itu. Segampang itu. Jika engkau percaya akan Yesus adalah Tuhan, masuk surga lu. Lu mau ngelakuin apa segala macam, masuk surga. Tuh hebatnya orang Kristen. Lah gue bukan menghujat. Dan itu keyakinan dia. Monggo silakan, tapi nggak usah menghujat.
Kan gitu. Orang udah meninggal aja masih diomongin segala macam, masih diinin segala macam, masih diinin segala macam. Yang berasa kayak jagoan siapa? Yang berasa mayoritas siapa? Kalau kita umat Islam tidak toleransi, udah habis dari kemarin-kemarin. Ya kan? Udah habis. Tapi katedral masih berdiri di depannya Istiqlal. Tidak diganggu sama sekali. Kita komentar apa terakhir? Kalau umat Islam yang baik-baik itu udah pada dipanggil karena bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang mau enaknya sendiri. Terus apa lagi? Terus Bukan masalah baik. Nah, ini kita ngomong masalah tujuan hidup aja dulu deh. Iya. Ya, ini gue nyambung ke dia nih. Tujuan hidup. Sebenarnya itu manusia itu hidup itu maknanya apa sih? Gue kasih contoh deh, jaket ada maknanya nggak bro? Ada. Buat apa? Buat biar kita nggak keringat. Oke. Celana maknanya apa? Buat menutupi kaki kita. Baju, jaket, tutupin aurat. Iya. Ya kan? Sepatu buat biar nggak sakit kalau jalan. Jam buat ingat waktu. Semua barang-barang segala macam itu ada maknanya. Iya. Dan ada tujuan, ada purpose, ada alasan kenapa diciptakan. Dan pastinya Allah ada alasan menciptakan kita. Tapi Ndre, kita nantinya akan mati. Mau sampai kapanpun kita mau lari kemana, lu mau ngumpet di mana, tetap mati. Udah waktunya mati ya. Terus buat apa kita hidup? Iya ya, karena mikir begitu kan. Iya ya. Loh, kita tetap mati juga kok. Buat apa kita hidup ya? Makanya Andre, percaya akan Tuhan itu Yesus. Makanya karena sudah tahu kita mati, makanya itu masuk surga nantinya. Kalau begitu, tidak perlu adanya nabi yang diturunkan untuk memberitakan firman Allah. Ya kan? Ada 25 nabi yang diturunkan segala macam. Dari Adam, dari Musa, dari Abraham segala macam, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah mereka tujuannya apa? Makanya gue di sini Islam mengajarkan sesuatu yang berbeda. Islam mengajarkan sesuatu yang berbeda buat gue. Islam mengajarinnya begini. Berbeda contohnya? Contoh dari isi Al-Quran itu sendiri, sama isi Bible itu sendiri. Perjanjian baru mengisahkan tentang perjalanannya atau hidupnya Yesus. Jadi berkesan kayak biografinya Yesus. Sebenarnya setara dengan hadis. Menurut saya loh. Kenapa saya bilang setara dengan hadis? Karena berjalan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saksi-saksi murid-murid Yesus. Katanya murid-murid Yesus, tapi Markus Lukas bukan murid Yesus. Saksi-saksi. Tapi Quran bukan saksi-saksi. Saksi-saksi itu hadis. Quran firman memberikan kita contoh mana caranya bersyukur. Percaya nggak kalau Quran itu adalah cerminan sifat manusia? Apa? Cerminan apa, Bu? Ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andre, semoga dalam keadaan sehat beserta keluarga. Amin. Bang mau nanya, gimana awalnya mengenal Islam? Bagaimana tanggapan keluarga? Thanks. Ini namanya nggak ngikutin gua nih. Ngikut perjalanan. Tapi nggak apa-apa. Gua jelasin. Ini kasih tahu. Ya, gua jelasin. Gua ini termasuk Katolik fanatik. Saya ini adalah Katolik fanatik, sangat fanatik di agama saya. Sampai-sampai saya itu nggak suka namanya bunyi azan. Itu realita. Keluarga saya tahu semua itu. Giliran azan bunyi, gua setel musik gede-gede. Wah, lo bener, berisik. Gak ada demen gua. Kalau gue matiin TV-nya, gue tutup kuping gue. Dan gue berdebat buat mereka-mereka di Facebook kalau nggak salah. Gue debat. Nah,
perdebatan gue itu menunjukkan gue pakai bermacam-macam platform dan gue banyak sekali akun palsu-palsu. Bahkan gue pakai nama Muhammad pun pernah untuk supaya mengelabui mereka bahwa gue tuh Islam. Katanya gue menghujat. Gue mengenal Islam belum dulu, nggak tahu. Membenci iya. Semenjak adanya terorisme pada saat 9/11, gue sangat membenci itu di situ. Yang WTC. Iya, WTC. Yang Amerika itu. Makin benci segala macam, makin gue menghujat, tapi gue tidak menunjukkan jati diri gue menghujat. Nah di situ dari hujatan gue situ berdebatlah gue, dan akhirnya sampai satu pertanyaan gue dikasih sama satu orang Muslim. Gue jadi berpikir, kok ini gak pernah gue baca ya di Bible. Gue buka, tak Nehemia 8 ayat 6, tak tentang masalah sholat. Ezra melakukan sholat. Nah kok sholat? 8 ayat 6. Nehemia 8 ayat 6. Nah kok sholat? Kayak sholat nih. Banyak lagi, gue masih simpan. Dikasih pertanyaan lagi, Matius 15 ayat 24. Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang. Cari lagi segala macam ini itu. Akhirnya semua pertanyaan-pertanyaan itu gue lontarkan ke romo gue di gereja. Dan gak taunya mereka gak bisa menjawab. Disuruh hanya imani saja. Lah gue harus berpikir dong, gue mau akal dulu baru iman. Kenapa kita diajarin iman dulu baru akal? Gak taunya pada saat gue mempelajari Islam, pengen tahu, sebenarnya pengen cari celah kesalahan-kesalahan Islam. Gue mau cari kontradiksi di Islam. Gue mau cari kontradiksi di Islam, bagaimana ini itu. Kenapa? Nggak taunya gue bukan menemukan, malah gue menemukan kontradiksi itu atau kejelekan itu sendiri, malah gue nemuin sesuatu hal yang berbeda. Kok Al-Quran malah ngajarin kita sesuatu yang kayak notabene bersyukur, merendah diri, tidak ada perbedaan, bla 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 segala macam, begini. Itu berbeda banget ajarannya. Kok Al-Fatihah artinya apa? Sholat ada Al-Fatihah, ada At-Tahiyat, segala macam ini itu. Terus surat Anas itu apa? Al-Falaq apa? Terus kok ini ada surat Ar-Rahman, terus ada surat ayat kursi, terus ada surat Al-Humazah, bla bla bla. Coba cari tahu, belajar. Gak taunya dengan secara sendiri gue hafal. Al-Fatihah sampai gue hafal sebelum gue gue masuk Islam. Udah hafal itu? Karena gue pengen tahu kayak gimana sih? Penasaran. Jadi bukan gue mengenal Islam itu karena penasaran. Tapi malah kayak gue dibimbing, kok gue malah jadi kayak, kok jadi suka guanya. Tiba-tiba azan denger kayaknya gue tuh seneng. Gue masih harmonis hidup gue sama anak gue, sama bini gue. Masih harmonis. Nah pada saat seperti itu, kok berbalik. Dan akhirnya gue berbeda. Nah, gue pengen sesuatu itu buat hidup gue berubah. Nah, gue tanya lagi ke romo gue. Kalau nggak bisa dijawab, gue akan pindah romo. Malah jawabannya dia jawabannya ya kalau mau pindah aja, karena kita tidak pernah memaksa apa ya pilihan-pilihan Allah. Apa pilihan-pilihan manusia. Bukan jadi tahan. Oke, gue pindah. Pada saat gue pindah, gue bingung pertama. Aduh, sholatnya gimana nih? Gue nggak bisa bahasa Arab, gue nggak bisa bahasa ini segala macam. Dan alhamdulillah,
Ya karena Allah kasih jalan buat gue, walaupun penuh dengan cobaan-cobaan yang gue hadapin sampai sekarang ini, insya Allah gue istiqomah. Amin. Gitu loh. Tadi apa jawaban dari itu? Ada lagi nggak? Jadi biar supaya teman-teman ini. Septian tadi ya. Ada lagi kalau boleh tanya, gitu saya langsung jawab. Aimbat Bang Andre yang dapat hidayah dari Allah untuk mengcounter agama sebelumnya yang menyerang Islam. Semoga istiqomah hingga akhir hayat. Ya, amin. Ya. Jadi gue bukan mau menjelekkan. Lu kenapa benci orang Kristen? Oh, siapa bilang gue nggak benci orang Kristen? Lu enggak. Tapi terus lu menghina orang Kristen. Coba mana video-video saya menghina orang Kristen mana? Gue menghina pola pikir kalian dan yang menghina Islam. Dan saya mengcounter apa yang mereka katakan. Dan sebenarnya video-video saya ini khusus buat teman-teman Muslim supaya teman-teman Muslim bisa mengerti apa yang saya utarakan, Bible-nya segala macam untuk mencegah adanya upaya-upaya pemurtadan. Jadi tidak ada unsur membenci. Nah, ini makanya saya membahas ada orang yang meninggal aja masih dihujat sama kalian. Apakah itu ajaran kasih? Apa udah benar? Gitu aja. Simpel kan? Siapa yang bajingan? Siapa yang menghina? Wah, mentang-mentang minoritas kita dikejar sama mayoritas. Loh, nggak usah ngomongin mayoritas minoritas. Kalau seandainya masalah mayoritas, kalau kita tidak toleransi, udah habis sekarang. Iya. Hah? Tapi apa? Kalian sendiri yang mengatakan bahwa Islam tidak toleransi. Tapi kalian secara Islam lagi toleransi kepada kalian, tapi kalian dengan sendirinya sedikit menghancurkan Islam. Adanya sales agama lah. Di CFD itu ya. Di CFD. Terus gue nggak bisa counter, nggak boleh counter. Enak aja, gue harus counter bro. Supaya orang-orang Islam ngerti. Iyalah. Iya. Tapi yang kemanasan justru yang konten-konten. Iya. Mereka sendiri yang kemanasan, mereka sendiri yang ini. Iya. Ada lagi nggak? Gondrong masih hidup loh. Siapa tuh namanya? Lu di situ orang. Ya yang begini-begini kan. Iya. Mereka sendiri yang. Kamu bilang kalau mereka nggak suka sama saya, datang ke Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko persis, itu kafe gue dan pasti akan ketemu sama gue. Tapi sayangnya mereka pengecut, nggak ada yang berani. Ya, pengecut. Gue mengajarkan akhlak, gue mengajarkan kebenaran segala macam, dan gue memberikan sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yes. Kalau kalian itu kan pembenaran. Ditanya A, jawabnya B, C, D, E, F, G, H. Panjang. Dikasih pertanyaan sampai ngamuk-ngamuk segala macam. Tapi apa? Islam kok begitu, Islam kok begini, Islam kok begini, kok kan larinya ke Islam semua. Lu ada yang ngebom di gereja, satu orang, akhirnya dianggap teroris. Tapi pas ada yang menembakkan di masjid segala macam tuh, yang di mana? London atau apa tuh yang luar negeri. Masjid ditembakin lagi, sholat Jumat ditembakin segala macam. Malah diomonginnya bukan teroris, tapi apa? Penjahat. Kriminalitas. Bukan teroris. Ya, orang. Tapi kalau orang Islam segala macam langsung. Teroris. Pakai hijab dianggap teroris. Pakai mungkin surban teroris. Orang pakai celana cingdang. Ayo. Image-nya kenapa begitu, bro? Tapi menurut mereka bahwa kalau menghujat itu tetap masuk ke surga. Makanya mereka berhak untuk menghujat. Makanya mereka senang sekali menghujat. Apa gitu? Kan. Tukang martabak telur. Nix Felix Sevin. Tukang martabak telur yang tak henti-hentinya berbohong. Wak. Gue Katolik sejak lahir dan gue sering bertanya kepada Romo atau pastor setiap ayat Bible yang gue belum paham dan selalu dijawab. Ah, masa sih? Coba jawab lu. Nehemia 8 ayat 6. Sebenarnya perintah buat siapa itu? Kenapa kita tidak melakukannya?
Nehemia 8 ayat 6. Coba jawab. Coba dijawab. Coba jawab. Kenapa lu mengimani perjanjian lama atau perjanjian baru? Kalau mengimani perjanjian lama, lu harus ikutin apa yang diatur oleh perjanjian lama. Jawab. Ayo, gua nggak berbohong. Ya. Coba. Nggak usah Romo, lu yang namanya katanya lu disuruh ditanya jawab semua. Iya, dia kan sering nanya, Coba dijawab. Itu aja. Bisa nggak? Ya. Itulah. Hidup kalian itu penuh dengan kebohongan sebenarnya. Hidup kalian itu penuh dengan counter. Hidup kalian itu penuh dengan pembenaran. Jalanin, monggo jalanin. Gue nggak menjelekan agama-agama yang terdahulu gue, enggak. Karena keluarga gue masih agama-agama yang dulu. Tapi gue, ya kan, menghina kalian yang menghina Islam. Gue tidak menghina semua orang-orang agama yang terdahulu. Banyak teman-teman gue yang masih Katolik, banyak teman-teman gue yang masih Protestan. Jawab sama dia nih. Apa? Tidak ada pastor di Katolik yang tidak pernah bilang cukup imani saja. Karena pastor mendalami ilmu agama dan Bible selama 16 tahun. Iya, udah jawab Nehemia 8 ayat 6. Lu nggak usah diktein gua. Nggak usah diktein gua. Jawab aja Nehemia 8 ayat 6. Maksudnya apa? Pertama, dan yang kedua, apakah Anda mengimani Bible perjanjian lama? Ya, dan atau perjanjian baru itu sendiri? Coba jawab. Jika Anda menjawab perjanjian lama, kenapa banyak sekali hukum-hukum atau perintah-perintah yang ada di perjanjian lama tidak dijalani? Nanti gue sebutin ayatnya. Kita bacain deh biar dia ini. Dia mungkin belum ini kan. Nehemia ini bener ya? Nehemia 8 ayat 6. Bacain. Ayo. Nanti disuruh gue ikut debat berdua nggak mau. Tapi bisanya cuman komentar. Coba ngomongin masalah. Udah. Romo gue juga udah nggak ada. Bener. Apa? Begini itu dia. Apa kata? Andre ini Islam bukan Katolik. Iya. Aku aja mualaf. Mau tahun Bible aja nihil. Wah, mau sih. Nih kita bacain ya, kita bacain. Tunggu sebelum bacain. Iya. Nonton video gua, kakak gua itu Katolik meninggal, gua datang. Ya, keluarga gua Katolik, anak-anak gua semuanya. Ya. Inilah ajaran kasih seperti itu. Pembohong, itulah kalian. Sifat kalian adalah pembohong. Sifat kalian adalah menjerumuskan. Sifat kalian adalah menuduh, memfitnah. Itu adalah sifat kalian. Tapi apa yang kalian lakukan di situ, itu tetap masuk surga. Coba, hanya jawab aja Nehemia 8 ayat 6. Jika kamu bisa jawab dulu. Coba baca. Oke. Nehemia 8 ayat 6 ya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang yang menyebut dengan amin amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Apa itu? Kayak apa, bro? Sholat. Iya. Ezra itu Nabi Ezra. Jawab. Kenapa dilakukan Ezra tapi nggak dilakukan sama umat Kristen sekarang? Sekarang perjanjian lama itu mengenal Kristen atau enggak? Perjanjian lama itu mengenal Kristen atau enggak? Coba lihat jawabannya lagi itu. Apa pertanyaan dia? Enggak, pertanyaan dia nggak ada koreksinya ya? Nggak kayak tadi tuh. Coba. Oh, banyak koreksinya itu. Banyak. Segera menyusul mati karena sering menyerang kekristenan. Astaga. Memfitnah. Seperti Stephen Indra. Iya nggak? Lihat, sebenarnya kalian tuh membuktikan sendiri. Kalian sendiri yang membuktikan dan kalian sendiri yang apa namanya ini? Yang ini sebenarnya pembuktian. Ya? Pembuktian. Perihal masalah katanya ini kita di dia apa namanya sudah memfitnah. Iya. Dan dia imani itu fitnah itu. Segera dan dia menganggap bahwa hal itu gue mau fitnah siapapun yang penting gue masuk surga. Video-video saya itu banyak sampai bukti surat apa namanya kemualafan saya sampai keluarga saya kakak saya meninggal itu pakai pastur. Ya kakak saya meninggal. Keluarga saya ini yang nonton, kakak saya juga nonton, anak-anak saya juga nonton. Masa iya gua Islam dari kecil? Ya nggak bisa jawab ini. Jadi kemana-mana larinya. Ya nggak bisa. Gitu. Karena ilmunya memang nggak ada. Hanya itu doang. Gua tanya perjanjian lama itu mengenal Kristen atau enggak? Dan ini jawabannya tolong dijawab. Jangan kemana-mana. Nehemia 8 ayat 6 itu pertanyaan saya ke Romo. Apa jawabannya?
Enggak, udah cuman dibayang cuma gitu doang. Segera menyusul mati karena Nggak sering bisa. menyerang Kristen. Cetek ilmunya. Padahal di sini tadi bilang nih, yang kita baca deh. Dia sering nanya dan Iya. Romo sering menjawab. Iya, nah makanya kan lu sering nanya nih. Iya. Per ayat. Iya udah nih Nehemia 8 ayat 6. Come on. Dijawab. Dia dicari di Google, bro. Iya. Nanti nyambungnya kemana-mana nih. Nanti ke kisah para rasul, nanti ke ini, nanti ke ini. Perjanjian baru itu hadis. Kalau menurut gua disetarakan dengan hadis bukan Al-Quran. Malah mau fitnah ya. Iya. Andre ini Islam. Iya. Coba saya nonton video lu yang itu yang lagi itu ya nguburin itu ya. Iya, ada. Itu banyak tuh yang nonton itu Iya. videonya. Gua Katolik. Doa Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bener nggak? Lu Katolik kan? Bener nggak? Tapi bodohnya gua berdoa untuk manusia, kepada manusia. Bodohnya itu. Gua doa rosario 3 novena Salam Maria. Gua doa segala macam. Gua bodohnya. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Doa Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masuk ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Paling jawab ya. Gue masih hafal. Satu pertanyaan saya beda orang ya. Satu pertanyaan saya tidak seorang oten pun jawab. Bila ada di dalam Bible mengatakan Adam, Nuh, Musa, Daud, Ibrahim mengajarkan untuk menyembah Tuhan bernama Yesus. Hah? Di mana? Maka saya langsung murtad saat itu juga. Iya. Oh. Di mana? Perjanjian lama tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus. Ngilang langsung deh itu orang. Iya. Mana? Udah memfitnah. Ya kan? Abis itu nyumpah. Bahkan ini sumpah lu jadi doa buat lu. Semoga lu nyusul ya kan sama yang murtadin itu kejut-kejut matinya. Dia sambil melet-melet. Bener, coba. Hati-hati. Ucapanmu doamu. Nanti kamu yang bisa begitu nantinya. Matinya kejang-kejang, melet-melet. Sengsara. Ayo. Hilang. Gue cuma ngasih pertanyaan, 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, gak banyak kok. Gue bukan seperti kayak mereka yang banyak sekali pertanyaan segala macam, simpel kok. Tuh, ada jawab apa? Yesus itu manusia biasa, kata Dinda. Sampai gue bikin video. Yesus mukanya kayak gimana sih? Andre, Allah tuh nggak ada mukanya. Yesus bisa tahu wujudnya segala macam. Kulitnya putih. Iya, oke boleh dong. Iya, begitu kalau begitu adanya perbedaan antara kulit hitam. Ini video lo yang tadi sore di Akbar ya? Namanya ada perbedaan sama orang kulit hitam. Apa nggak tersinggung kulit hitam? Tuhannya putih. Hah? Paus putih. Ayo. Ada Sinterklas putih. Sinterklas bro. Iya, Santa Claus. Yang hitam jenggotnya putih ya? ini sweater pit. Yang hitam namanya sweater pit. Itu apa? Kalau nggak salah. Pembantunya Santa Claus. Lah itu namanya sebenarnya udah ngajari perbudakan. Pembantunya Santa Claus kulit hitam. Ayo. Siapa yang ras? Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan antara hitam dan putih. Nah, sini ada nih yang jawab juga. Sama persis cerita Nabi Muhammad dengan beda tema saat seseorang kulit hitam mau azan. Nabi Muhammad berkata, jangan diskriminasi, mandang dia karena orang kulit hitam, Anda bukan lebih baik dari dia. Ayo. Kenapa kalau tiba-tiba nggak taunya mukanya Tuhan lu kulitnya hitam gimana?
Sok menghujat, sok menghina, akhirnya kamu makan sendiri. Pertanyaan nggak dijawab. Itulah repotnya. Ya, repot. Wow, makin malam makin ini orang udah temen banget nih. Karena begini bro, mereka menghujat itu hal yang lumrah, tetap masuk surga. Karena semua sudah ditebus. Karena mereka mempercayai adanya penebusan dosa dari adanya dosa waris. Jadi mereka tidak percaya bahwa bayi itu suci, nggak percaya mereka. Jadi Yesus di salib itu jadi penebusan dosa itu. Iya. Oh. Nah, Yesus disalib sebagai penebusan dosa. Tapi mereka membenci Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot lah Yesus disalib. Coba kalau Yudas Iskariot enggak mengerti Yesus, enggak disalib. Berarti nggak ditebus dong. Enggak ditebus dosanya. Ayo. Terus mau gimana dong? Harusnya berterima kasih sama Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot lah kalian ditebus dosanya. Jangan dibenci. Sebenarnya Yudas Iskariot itu bukan mengkhianati Yesus, tapi memberikan jalan kepada umat manusianya supaya Yesus ditebus. Manusia ditebus sama Yesus dosanya. Aman bro. Jangan benci sama Yudas. Ya nggak? Apa gitu? Panjang banget. Panjang nih. Kata Yesus jadi penebus dosa. Jika Anda jadi oten hidup di zaman Yesus saat Yesus akan mau disalib, apakah Anda seperti murid Yesus kabur, tinggalkan Yesus, ikut penjajah Romawi, salibkan Yesus? Iya. Karena apa? Misalkan kalau jadi gue nih. Gue pengikut Yesus. Pada saat gue hidup di sana sama tentara Romawi nangkap Yesus, apakah lu mau membiarkan Yesus disalib atau tidak? Oke. Kalau gua, iya, bahkan gue bantuin Yesus disalib. Loh kenapa? Karena dia disalib untuk menebus dosa-dosanya. Kalau dia disalib nggak ditebus dosa kita, mau nggak mau gue bantuin. Gue bukan mengkhianati. Loh iya dong, misalkan. Akhirnya Yesus nggak disalib, ya nggak jadi penebusan dosa. Iya benar. Lu mau ngomong apa? Kalau nggak dipenuhi dosa lu banyak banget. Ditanggung tuh ya. Lu tanggung, lu kan mereka nggak ditanggung dosanya, kasihan Yesus itu. Tadi lu bilang tadi dosa waris. Dosa waris dari Adam. Oh. Jadi lu mau maling, lu mau apa? Kalau percaya Yesus Tuhan, dosamu diampuni. Karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Buat apa dia berdoa? Buat apa dia berdoa? Siapa? Orang-orang itu. Ya, gua nggak ngerti. Itu apa lagi tuh? Kalau dosanya udah ditebus. Karena kalau kita dosa minta ampun ya. Apa tuh? Gua aja dari Muslim. Gua aja yang dari Muslim. Gua aja yang Muslim dari lahir, gak kayak Bang Andre ilmunya. Mantap saudara pembela Islam. Pembela agama Allah seperti Habib Bahar bin Smith. Amin. Insya Allah. Nah, dia nanya nih, Bang, tanya dong, zaman Yesus apa sudah ada fotografer? Ya Tuhan, oten. Ya Tuhan, oten ada bermacam-macam fotonya. Tuhannya oten ada bermacam-macam. Oh, iya. Yang orang Cina sipit bro. Bener. Jenggotnya kayak gua begini, panjang. Iya. Yang orang dari Nigeria hitam, yang dari Amerika bule, yang dari Jamaika keriting, rambut kayak gini, digimbal. Ada bro. Terus Yesus yang mana sebenarnya? Belum tahu siapa yang wajah Yesus kayak gimana, belum tahu. Tapi dia menggambarkan sebuah tokoh gambaran untuk Yesus seperti ini. Tapi bodohnya para murtadin nunjuknya Yesus itu yang seperti itu. Udah kabur otennya. Ini ada yang ngomong gini, oten udah kabur tuh. Hebat ya Quran. Mencerminkan sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia semua dicerminkan di situ. Islam mengajarkan
apa namanya, berserah diri, bersyukur. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita hidup di sini. Iya. Kita nikmat hidup di sini, bahwa kita apa namanya sempurna, normal. Dan Ada yang mau nanya lagi nih. apa? Ada yang bisa jelasin kenapa Allah mengutus setan? Kenapa nggak mengutus malaikat? Itu sebenarnya gampang ya pertanyaannya ya? Iya. Baru jawab, nggak apa? Ya kan tugasnya setan kan buat gangguin kita ya. Iya. Supaya kita nggak ngikutin perintah-perintah yang udah Allah kasih buat kita. Iya. Sebenarnya setan itu siapa sih? Hah? Sebenarnya setan itu malaikat juga. Tapi malaikat yang tidak apa namanya yang tidak bersetuju Iya. kepada para nabi dan juga kepada Dia nggak mau Walaupun dia sendiri. membangkang. ya setan itu yang membangkang. Seperti Oten membangkang tuh. Cemburu tuh setan sebenarnya menembak ceritanya. Cemburu. Iya. Makanya Dan dendamnya dia para malaikat coba mau kita itu supaya nih lo jangan. Makanya kalian maksiat aja Allah nggak ninggalin. Yang ninggalin ya kalian. Nah itu setan. Supaya lu masuk dalam jerumus setan. Oh. Padahal di Al-Quran udah lengkap semuanya. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Fabi ayyi ala rabbikum tukasiban. 31 kali lo diulang-ulang. Fabi ayyi ala rabbikum tukasiban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Kenapa? Terkadang kita nggak sadar kalau kita berdusta kepada Allah bahwa kita itu lupa. Kita dikasih rezeki segala macam. Lu dikasih tangan lengkap, kaki lengkap, hidup ganteng, wajah ganteng, lu lengkap segala. Ada lu bersyukur. Oten penyandaran dari Oten. Hah? Makin ngaco. Apa katanya? Coba lu baca banyak banget ya. Nah besok itu Ada yang bisa jelaskan kenapa Allah terus ada yang bisa jelaskan nih kenapa Iya. Muhammad datangi jin? Dia kayak mau Sebab nyari ini jin ya. adalah setan. Ada yang bisa jelaskan kenapa? Ini tadi yang dia tanya itu. Iya. Iya. Jawab dulu pertanyaan gua. Nehemia 8 ayat 6 kenapa nggak jawab? Itu beda orang. Oh, beda orang. Tapi lihat profil picture-nya aja tuh kan. Ada yang bisa jelaskan kenapa ada Tuhan mati mesti dibacok dulu? Ada yang bikin akun baru nih. Ada yang bisa jelaskan kenapa Al-Quran berkata bahwa yang terima Al-Quran dikatakan orang gila? Ada yang bisa menjelaskan kenapa Yesus gondrong? Ada yang bisa menjelaskan kenapa Yesus pakai kancut? Ada yang bisa jelaskan kenapa Tuhan bisa netek? Ada yang bisa jelaskan kenapa Tuhan bisa berak? Pasti yang Oten, terima kasih. Ayo. Atau mungkin ada yang bisa jelaskan kenapa Tuhan bisa ngaceng? Hah? Iya nih, dia kayak ganti akun dia nih. Nah, iya. Karena dia nggak usah jawab. Bisa jawab. Jawab dulu. Hanya bisa menghujat. Iya. Tapi hebatnya kan gue bilang hebatnya Al-Quran. Ngajarin syukur atas hidup yang diberikan sama Allah. Berkali-kali gue ulang-ulang itu. Itu yang gue patokin dengan surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikum tukasiban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Tidak ada di agama gue yang dulu, nggak ada diajarin kayak begitu nggak ada. Ini sampai 31 kali diulang-ulang. Al-Fatihah, surat Ibrahim ayat 7. Sampai gue bener-bener di luar kepala gue. Wa izana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika engkau tidak bersyukur dan atau mengingkarinya, maka Allah akan memberikan azab yang lebih pedih. Wa izana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Islam sudah ngajarin udah hal yang benar. Bersyukur. Makanya kita ada Jumat berkah, bro. Tapi mereka nggak ada Minggu berkah. Nggak ada. Nanti gue ngomong kayak gini, muncul nih nanti Minggu berkah. Buat program baru ya? Iya.
Yang ada perpuluhan kasih. Perpuluhan kasih. Bapak terima kasih. Itu apa? Hah? Itu. Kolekte apa namanya? Persembahan. Tapi apa? Yang kita lakukan, Islam sudah benar-benar mengajarkan sesuatu hal yang sangat berbeda. Hidup saya benar-benar berubah. Saya tadi orang yang sangat keras kepada umat muslim segala macam. Sekarang saya pasang badan untuk jika ada yang menghina akidah Islam. Ini bertanya tentang judul kita nih Bang. Apa? Menghujat siapa yang sudah meninggal. Oh, nonton. Coach Steven, ya almarhum Coach Steven sudah meninggal tapi masih dihujat, bro. Masih dihina, masih dihujat. Jadi pembahasan yang cukup aktual. Ya. Tapi mereka bisa lakukan itu karena apa? Karena mereka tidak mengenal dosa. Karena dosa itu sudah ditebus. Sudah ditebus, bro. Keren. Berterima kasihlah pada Yudas. Berterima kasihlah kepada Yudas. Kalau Yudas tidak mengkhianati, tidak akan ditebus dosa-dosa kalian. Oke? Sudah larut malam. Saya tadi kasih pertanyaan tidak dijawab, ya kan? Hanya bisa menghujat, menghina, dan memfitnah. Iya. Dan alhamdulillah, semua terbukti di sini. Siapa yang tidak bisa jawab? Ya, untuk kalian, video-video saya ini khusus untuk Muslim, untuk mencegah adanya upaya-upaya pemurtadan. Oke? Terima kasih. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.